Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam berkat Tuhan. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru, yaitu umat Israel jatuh bangun, di mana kita akan mempelajari pelajaran ini secara rinci, dan semoga anak-anak mengerti dengan penjelasan yang akan Bapak jelaskan. Simak baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Bangsa Israel adalah bangsa yang seringkali jauh dari Tuhan, kemudian mereka bertobat kembali. Jadi, bangsa Israel mengalami jatuh dan bangun. Pada masa pemerintahan Raja Yerobeam, maka seluruh bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah. Bangsa Israel mendirikan patung Asyera dan dewa Baal untuk disembah sebagai pengganti Allah. Maka dari itu penderitaan bangsa Israel mencapai puncaknya ketika dibiarkan dikuasai oleh bangsa Asyur untuk ditindas dan diasingkan. Maka pada saat inilah kerajaan Israel mulai hancur. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo mengalami kebahagiaan dan sukacita yang besar. Dan ketika mereka dipimpin oleh raja-raja yang tidak beriman dan menyembah kepada berhala, maka hidup mereka tidak tentram. Dalam situasi yang amat terpuruk, bangsa Israel mengalami kerinduan yang besar untuk merindukan seorang penyelamat yang mendatangi mereka. Mereka merindukan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari segala macam penderitaan mereka yang mereka alami. Dalam Perjanjian Lama, Mesias diartikan sebagai pembebasan umat Allah. Mesias dalam arti rohani yakni pembebasan dan dari perbudakan dosa. Mesias disebut juga Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita. Yesus adalah Sang Mesias untuk datang menyelamatkan manusia. Hal ini dikatakan oleh Yesus saat ditolak di Nazaret. Bangsa Israel menolak kedatangannya karena mereka menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajah mereka, yaitu bangsa Romawi. Nah, di zaman ini kita juga seringkali mengalami pasang surut dalam hal iman, di mana kadang-kadang kita juga menyalahkan Tuhan, kemudian kita mendewakan segala yang ada di muka bumi ini, segala nafsu duniawi seperti uang dan kekuasaan, sehingga kita sama seperti bangsa Israel. Allah menghendaki manusia yang mau kembali kepada jalannya, kemudian mau untuk ikut selalu besertanya, tidak terpengaruh terhadap kejahatan duniawi, nafsu duniawi, sehingga kita pun sebagai manusia seharusnya mau kembali kepada jalan Tuhan dan berharap Sang Mesias atau Juru Selamat datang menyelamatkan kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita, untuk menebarkan sukacita dan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan sehingga kita semua selalu dalam berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih.